Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa amal ibadah kita ini baik dan benar, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini harus didasarkan dengan ilmu. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Karena ulama sepakat bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Rasulullah bersabda, "Talabil ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Dari kapan? Lubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Hadirin rahimakumullah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka konsekuensi wajib itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan akan berdosa. Hadirin rahimakumullah, kita wajib menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu Quran tajwid, makhraj, dan lain sebagainya. Juga wajib menuntut ilmu hukumnya fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, ilmu sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, ilmu itu ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Apa itu ilmu dunia? Apabila kita sedang mengerjakan perkara agama, tapi kita berhajat kepada dunia, itulah ilmu dunia. Tapi apabila kita memiliki ilmu kedokteran, yang yakin-yakinnya banyak orang yang butuh dengan dokter, khususnya orang sakit. Apabila dia mempergunakan ilmu kedokterannya ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu akhirat. Hadirin rahimakumullah, barang siapa yang mencari kepentingan akhirat, maka Allah akan berikan akhirat dan dunia akan mengikutinya. Dan barang siapa yang mengikuti dunia, berhajat kepada dunia,
maka dunia akan Allah berikan sesuai dengan takaran yang Allah sudah tentukan, dan akhirat tidak akan mendapatkannya sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, adapun fadilah atau keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri. Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang di jalan Allah sehingga dia kembali. Dan dalam hadis juga Rasulullah katakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah fadilah dari menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu dari sejak buayan hingga liang lahat. Jangan sampai kita mengatakan kita sudah tua. Yang dipandang oleh Allah itu bukan mendapatkan ilmunya, tapi talabul ilminya. Kita mendapatkan kepahaman dari Allah, alhamdulillah. Tidak pun karena kita sudah merasa tua. Kadang-kadang kedengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Maka dipandang oleh Allah adalah talabul ilminya. Dan Allah, apabila Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah sekilas talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dan terus sampai ke liang lahat kita talabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba Allah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.